Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang labanya naik 7 kali lipat, tapi PBV-nya hanya 0,3 kali saja. Apakah saham ini termasuk mutiara terpendam? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham BES atau Beva Industrial Estate. Perusahaan ini melaksanakan kegiatan usaha di bidang pengelolaan kawasan industri, dalam hal ini adalah real estate, pengelolaan air, rekreasi, penyediaan makan minum dan aktivitas profesional, serta pembangunan atau konstruksi. Kita lihat sekilas untuk kinerja perusahaan di tahun 2022. Pada tahun 2022, total pendapatannya meningkat sebesar 313 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan tanah sebanyak 295 miliar. Pendapatan penjualan tanah memberikan kontribusi terbesar dari total pendapatan di tahun 2022, diikuti maintenance, service charge air dan sewa yang meningkat sebanyak 8 miliar. Pendapatan hotel dan pendapatan lain-lain masing-masing meningkat 2 miliar dan 7,4 miliar. Teman-teman bisa lihat di sini tentang kinerja pendapatan perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Kemudian kita lihat dari aspek laba bersihnya dalam 3 tahun terakhir ini. Perusahaan mencatat laba bersih tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebanyak 33,8 miliar di tahun 2022 dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan rugi sebesar 71,1 miliar. Faktor-faktor yang mendorong perbaikan kinerja tersebut telah disajikan dalam bagian-bagian sebelumnya, seperti salah satunya adalah pendapatan yang tadi kita bahas. Nah, sekarang kita lihat untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham BES cenderung naik di bulan Februari dan April dengan probabilitas 60%. Sebaliknya di bulan Maret saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas yang hanya 10% saja. Nah, menariknya di tahun 2023 harga sahamnya sudah naik 21%. Sekarang kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023 yang disajikan dalam rupiah penuh. Pertama, dari jumlah aset yang mencapai 6 triliun rupiah yang sedikit menurun dibandingkan tahun 2022. Mayoritas asetnya berasal dari saldo persediaan, baik itu persediaan jangka pendek maupun persediaan jangka panjang. Kita lihat untuk detail dari saldo persediaannya, mayoritas berasal dari persediaan tanah sebanyak 4,7 triliun yang sedikit menurun dibandingkan tahun 2022. Di sini dicatatkan bahwa persediaan tanah ini terletak di Bekasi, Jawa Barat, dan tidak ada beban bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke dalam persediaan selama periode 3 bulan terakhir ini. Dan teman-teman harus ingat bahwa persediaan ini dijadikan jaminan untuk hutang bank dan lembaga keuangan. Nah, kemudian dari aspek liabilitas dengan jumlah 1,6 triliun rupiah yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila teman-teman membandingkan jumlah liabilitasnya dengan saldo kasnya, tentu saja perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi mayoritas berasal dari hutang bank dan lembaga keuangan jangka panjang sebanyak 1,3 triliun rupiah. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritasnya juga berasal dari mata uang dolar Amerika Serikat dan Jepang Yen. Tentu saja hal ini akan berpengaruh kepada perubahan selisih kurs. Apabila terjadi perubahan, ada kemungkinan beban bunga yang harus dibayar menjadi semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian dari aspek ekuitas, perusahaan punya ekuitas sebanyak 4,4 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dan mayoritas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan. Kemudian kita bahas dari aspek laba rugi, pendapatannya 197 miliar meningkat drastis dibandingkan tahun 2022. Begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Nah, karena kenaikan pendapatan itu menyebabkan laba brutonya masih bisa tumbuh dari 43,6 menjadi 130 miliar di tahun 2023 ini. Kita lihat rinciannya, rincian pendapatan perusahaan yang terbesar berasal dari penjualan tanah sebanyak 156 miliar. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2022. Nah, mayoritasnya kita bisa lihat bahwa ada penjualan kepada pelanggan individual yang melebihi 10% dari total pendapatan bersih, yaitu kepada PT Jaya Yasuda Indonesia sebanyak 108 miliar dan PT Multi Cita Rasa sebanyak 48,7 miliar rupiah. Kontribusi ini baru bisa teman-teman lihat di tahun 2023, di mana pada tahun 2022 mereka tidak menyumbang apa-apa kepada perusahaan ini.
Berikutnya dari aspek beban pokok pendapatannya, teman-teman bisa lihat bahwa mayoritas terbesar berasal dari beban pokok pendapatan tanah sebanyak 41,9 miliar rupiah. Jika teman-teman bandingkan dengan jumlah pendapatannya, maka bisa dikatakan sini bahwa beban pokok tanah menyumbang porsi yang cukup besar terhadap beban pokok pendapatan perusahaan. Begitu juga dari aspek pendapatannya. Kemudian kita lihat dari pendapatan atau beban lain-lain, di mana teman-teman bisa lihat di sini bahwa terjadi peningkatan atas laba selisih kurs dari 13,5 menjadi 36,3 miliar rupiah di tahun 2023 ini. Hal itulah yang menyebabkan pendapatan lain-lain mengalami peningkatan dari 17,2 menjadi 41,7 di tahun 2023. Untuk laba yang didistribusikan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 13,2 naik menjadi 109,2 miliar di tahun 2023 ini, atau bisa dikatakan kenaikannya sekitar 7 kali lipat. Kita bahas untuk aspek historical EPS-nya, teman-teman bisa lihat bahwa kinerja di tahun 2023 ini diproyeksikan menjadi kinerja terbaik dalam 4 tahun terakhir. Untuk aspek dividen, saham BES ini tidak konsisten membagi dividen setidaknya saat video ini dibuat. PER-nya 3,4 dengan PBV 0,3 kali, yang berarti dengan modal 459 saham ini dijual lebih murah dengan angka 157 saja. NPM 55 dengan ROE 9,8%. Angka NPM dan ROE-nya tidak sejalan sehingga teman-teman harus analisa lagi di laporan keuangannya. Dan untuk aspek DER, meskipun DER-nya 36%, tapi seperti yang sudah kita bahas tadi, saldo kasnya belum mampu mengcover seluruh hutangnya, sehingga mereka membutuhkan sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Terkait kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 43%, sempat di 338 tapi sempat juga di 85 rupiah. Untuk historical PBV rata-rata 3 tahun terakhir adalah 0,31 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Dulu bahkan sempat diperdagangkan di atas PBV 0,41 kali, tapi sempat juga turun hingga di bawah PBV 0,26 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham BES. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu ingin mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari cara analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.